Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu. Selamat berhari Minggu bagi teman-teman yang libur. Semoga liburan teman-teman hari ini berjalan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan dan apa yang teman-teman rencanakan. Dan semoga perjalanan teman-teman tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu mendukung channel ini sehingga channel ini bisa berproses sampai saat ini. Semoga kebaikan teman-teman dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel Garuda Support. Kali ini kita membahas sedikit lagi tentang satu sosok yang dibicarakan sampai saat ini sejak namanya bermunculan untuk menduduki kursi pelatih timnas Indonesia. Dibahas mulai dari namanya bermunculan sampai saat ini, siapa lagi kalau bukan John Herdman. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa sudah beberapa hari ini nama John Herdman ini tidak lepas daripada pembahasan di berbagai macam media yang ada, karena memang berita ini sudah bersumber dari sumber yang bisa dipercaya. Tentu dengan kehadiran John Herdman, pastinya kita merasa bahwa John Herdman bisa membawa perubahan kepada timnas Indonesia. Dan pertanyaannya pasti seperti itu, teman-teman. Namun jawabannya belum tentu, teman-teman. Kenapa belum tentu? Karena kita belum bisa pastikan. Karena John Herdman ini, dia sebelumnya melatih timnas Kanada. Apa yang dilakukan di timnas Kanada belum tentu bisa dibawa sepenuhnya atau diadopsi sepenuhnya dibawa ke timnas Indonesia. Karena setiap federasi maupun setiap pemain memiliki proses yang beda-beda maksudnya. Jadi di saat di sana John Herdman bisa membawa timnas Kanada menuju Piala Dunia 2022, di Indonesia belum tentu proses itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena yang saya bilang, pihak federasi maupun pemain membutuhkan proses dengan pelatih tersebut. Makanya, kalaupun kita bertanya bahwa apakah ini jawaban daripada kegagalan timnas Indonesia? Nah, teman-teman, belum tentu. Kalaupun kita mau lihat nantinya pada bulan Maret dan juga bulan Juni, di mana di bulan Maret nantinya ada FIFA Series yang Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, dan kurang lebih kalau tidak salah 4 negara atau beberapa negara yang diikutsertakan di sana dan Indonesia bertindak sebagai host. Nah, di situ kita baru bisa melihat, karena nantinya kalaupun jadi ya teman-teman ya, berarti John Herdman ini akan diumumkan pada akhir Desemberin atau paling lambat awal Januari. Nah, dengan demikian agenda timnas Indonesia di 2026 di bulan Maret maupun bulan Juni itu menjadi sebuah pembuktian bagi seorang John Herdman. Apabila dari dua laga ini kita bisa melihat proses ataupun progres dia awal-awal bersama timnas Indonesia seperti apa. Nah, di situ baru kita bisa melihat, teman-teman. Jadi jawaban bahwa John Herdman yang akan membuat perubahan terhadap timnas Indonesia, jawabannya belum pasti. Karena seperti yang kemarin-kemarin Patrick Kluivert datang pun, banyak pundit sepak bola, banyak pengamat sepak bola, bahkan kita semua berharap bahwa Patrick Kluivert ini akan bisa membawa perubahan untuk timnas kita. Karena dengan nama besarnya, ujung-ujungnya gagal total, bahkan sangat fatal. Apa yang dia lakukan di akhir-akhir pertandingan kualifikasi di saat timnas Indonesia di Arab Saudi membuat kita sangat geram, dan itu yang fatalnya di situ. Bahkan yang lebih fatalnya lagi, yang lebih membuat fans timnas Indonesia kecewa, di saat selesai pertandingan langsung dia balik ke Eropa. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pihak federasi sekarang. Namun alhamdulillah, saya kutip dari situs resminya PSSI, ada, kalau tidak salah ada 4 poin yang diajukan kepada calon pelatih timnas Indonesia. Nah, yang pertama harus berkomitmen dengan timnas Indonesia sampai pada kualifikasi Piala Dunia 2030.
Nah, itu poin pertama. Sedangkan poin yang kedua, sang pelatih harus tinggal dalam waktu yang lama di Indonesia. Nah, itu poin kedua. Sementara poin ketiga, dia harus menggandeng asisten-asisten pelatih lokal. Dalam hal ini teman-teman, asisten-asisten tersebut harus masuk dalam tim kepelatihan dan juga diharapkan bisa mentransfer ilmu ke mereka asisten-asisten pelatih lokal kita. Nah, dan yang keempat harus menjalin hubungan baik dengan klub-klub, dalam hal ini klub Liga 1. Nah, ini juga salah satu ini persyaratan yang cukup bagus yang diajukan oleh PSSI kepada calon pelatih. Nah, karena kalaupun bukan seperti itu, nantinya boleh dibilang seperti apa ya teman-teman? Sama seperti yang lama lagi. Karena Patrick Kluivert sudah memberikan contoh, jangan sampai John Herdman juga melakukan hal yang sama. Namun saya yakin dan percaya PSSI di saat nantinya kalau menunjuk John Herdman sebagai pelatih, pastinya mereka sudah melihat dari berbagai macam unsur. Kalau persoalan CV kita semua sudah tahu teman-teman, John Herdman ini berhasil membawa timnas Kanada, timnas putri maupun putra berhasil lolos ke Piala Dunia. Itu salah satu CV yang bisa diajukan patokan. Akan tetapi itu belum bisa menjadi sebuah jaminan bahwa bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Bukan sebuah jaminan, karena semua membutuhkan waktu dan membutuhkan proses. Apalagi kita sedikit-sedikit, di saat pelatih membuat salah, kita hujat. Jangan teman-teman. Kita harus memberikan waktu kepada John Herdman untuk bagaimana bersama tim ini, agar dia bisa sedikit membuat perubahan kepada timnas kebanggaan kita. Karena di Kanada saja dia butuh waktu yang cukup lama, dari 2018 sampai 2022. Apalagi di Indonesia, yang tim yang belum pernah dia kenal. Dan dia juga hobinya menangani tim-tim yang dalam kondisi boleh dibilang berproses. Nah, ini salah satu kelebihan daripada John Herdman. Semoga saja PSSI secepatnya mengumumkan, agar kita tidak lagi bertanya-tanya dan kita tidak lagi menebak-nebak. Karena dari 5 yang diinterview hanya 2, Giovanni Van Bronckhorst dan juga John Herdman. Namun saya pastikan kemungkinan besar John Herdman yang akan melatih timnas Indonesia, karena ini sudah tersebar dan sepertinya itu sudah info A1. Nah teman-teman sekalian, itu aja. Kita akan bertemu pada video selanjutnya. Tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.